Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran The Secret of Judas. Ini adalah pelajaran yang terakhir, video yang terakhir tentang Judas. Kita sudah masuk di ayat yang ke-25. Saya akan bacakan di dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian. Bagi Allah satu-satunya yang bijak, Juru selamat kita adalah kemuliaan dan kebesaran dan kekuatan dan kuasa, baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ini penutup dari kitab Yudas, termasuk dalam bagian yaitu Yudas singkatan dari Yesus upayakan Anda suci. Bagian terakhir ini Yudas menulis tentang pribadi Allah. Sehingga saat kita baca kitab Yudas ini, saudaraku, kita dicelikkan, salah membukanya. Waduh, iya. Dan kita dilimpahkan kemurahan, berkat, anugerah, dan lain sebagainya. Terus kita juga diperlihatkan kehidupan fasik di akhir zaman, sehingga apa? Sehingga kita bisa berhati-hati dengan berbagai macam contoh, berbagai macam segi cara-cara kefasikan, bagaimana kerja kefasikan itu bekerja di dalam kehidupan dunia ini. Itu ditulis dalam Yudas, ayat-ayat itu, saudaraku. Ayat-ayat berapa itu? Ayat-ayat yang ke ayat yang ke-4 sampai yang ke-19, supaya kita bisa berjaga-jaga. Ayat 20 sampai 23, Yesus mau Anda suci dengan melakukan nasihatnya. Itu 20 sampai 23, kita baca itu, oke, kita mau Tuhan, aku mau melakukan ini. Ayat 24 sampai 25, ini penutup, saudaraku. Yesus upayakan Anda suci. Ayat 24, ini kuasa Tuhan sanggup menjaga. Kita diberi keyakinan, janji tidak pernah jatuh, itu ada. Itu di dalam ayat 24. Saudara bisa lihat lagi video sebelumnya ini. Di ayat yang terakhir ini pribadi Allah ditontonkan, dipertunjukkan, sehingga wow, ini. Kalau kita tahu misalnya siapa yang ada di balik semuanya ini? Oh, presiden. Oh iya, tenang, pasti saya bisa lulus kuliah. Tapi siapa yang di balik semuanya ini? Misalnya pegawai, karyawan outsourcing misalnya. Waduh, apakah dia bisa menjamin saya? Kan begitu. Kalau karyawan outsourcing, gajinya dengan gaji presiden ya jelas berbeda. Kuasanya juga berbeda. Jadi ini, saudara, siapa yang dibalik jaminan itu? Kalau saya yang jamin masuk surga, siapa? Manusia. Saya gak percaya. Tapi kalau Allah yang menjamin, di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, saya sanggup, saya yakin. Ini loh Yudas tulis ayat terakhir ini untuk meyakinkan pembaca, ini loh pribadi Allah itu loh. Yes, kalau bahasa Jawa ya, iki loh pribadi ini Allah. Wis toh, wis percaya toh? Ya apa? Gelem gak? Nah itu kan bahasa Jawa seperti itu. Mau tidak? Ini pribadi Allah loh. Seperti anak kuliah, siapa yang dibalik semuanya itu? Presiden. Wah ya, saya yakin, saya mau lah sampai kuliah lulus, ya pasti terjadi. Tapi kalau siapa di balik semuanya itu? Pegawai outsourcing. Wah, gak yakin saya bisa dipelihara sampai lulus kuliah. Begitu. Oleh karena itu, ini kita belajar ayat 25. Siapa pribadi Allah sesungguhnya? Allah itu upayakan kita hidup suci. Tapi siapa Allah? Kita belajar di sini. Walaupun seluruh firman Tuhan itu menggambarkan pribadi Allah, tapi satu ayat ini sedikit saja pribadi Allah. Kalau kita mau belajar tentang pribadi Allah yang sebenarnya, belajar firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, terus baca, gak akan pernah habis mempelajari pribadi Allah. Pengertian firman Tuhan itu begitu banyak. Oleh karena itu, ayat penutup ini menutup kitab Yudas menjadi kitab yang utuh. Kitab yang utuh, yang komplit, paket komplit, dari salam pembuka, kehidupan dosa di akhir zaman, nasihat hidup suci, dan pribadi Allah sesungguhnya. Nah, pribadi Allah yang mau, yang upayakan kita hidup suci. Ada 5 pribadi Allah yang ditulis di sini. Yang pertama bijak. Allah kita adalah
Allah yang bijak. Sehingga kalau Allah kita bijak, Allah yang bijak ini mengimpartasikan kebijaksanaannya dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memilih apa yang benar dengan cara yang benar dari pemandangan Allah. Kita mau Allah yang bijak. Sehingga keputusannya selalu benar. Tidak ada secuil atau semikro pun kesalahan dari diri Allah. Tidak ada. Jadi kalau kita berada di pihak Allah, berarti Allah yang bijak. Itu sanggup memilihkan rencana yang sempurna. Allah memang sumber kebijaksanaan. Jika kita mau hidup dalam Tuhan, maka kita pun bisa jadi orang bijaksana dalam memilih yang sesuai firman Tuhan. Kedua, juru selamat kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Kisah Rasul 4:12. Tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kita satu-satunya jalan ke sorga, nggak ada yang lain. Ini dipertontonkan. Kalau kita mau masuk sorga, itu dari dalam Kristus, di dalam Yesus. Satu-satunya jalan. Dan kebaikan kita nggak bisa. Percaya Yesus, itu satu-satunya jalan masuk sorga. Tapi setelah kita percaya, bagaimana menghidupi hidup iman kita? Kalau kita hidup iman kita dengan dosa, ya kita undur. Tapi kalau kita di pihaknya Tuhan, jalan ini terus ada sampai ke sorga. Ketiga, punya kemuliaan. Kemuliaan adalah milik Allah satu-satunya. Jangan kita ambil sedikit pun, karena yang layak hanyalah Allah. Saat kita menerima berkat Tuhan, ayo kita kembalikan kepada Tuhan. Akuilah semuanya dari Tuhan. Kesuksesan kita, pencapaian-pencapaian kita, akuilah semua itu dari Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-36. Jika kita mengambil kemuliaan satu-satunya milik Allah itu, maka kita menjadi salah dan berdosa. Beberapa orang awalnya memang baik. Pada waktu dia mendapat berkat lebih banyak, mulai muncul dosanya. Duh sayang, ya bisa dicabut itu fasilitas berkatnya itu, uang itu. Hati-hati saudaraku. Punya kemuliaan satu-satunya, kemuliaan itu milik Tuhan. Keempat, punya kebesaran Allah satu-satunya yang besar. Sehingga apapun masalah kita harus yakin bahwa satu-satunya yang besar hanyalah Allah. Hal ini berarti Allah sanggup menyelesaikan setiap masalah kita. Mazmur 57 ayat 3. Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Allah sanggup menyelesaikan segala perkara. Kita baca aja ya. Mazmur 57 ayat yang ketiga. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini saudaraku, ada lagunya kan? Jika aku dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikannya bagiku. Saya lupa kalimat selanjutnya. Menarik sekali. Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Kita gak perlu jadi orang fasik karena masalah, atau kita undur karena masalah kita. Itu terlalu naif, terlalu menyedihkan. Karena kita punya Allah yang satu-satunya besar, yang lain semua kecil dibanding Allah. Tidak akan melebihi kekuatan. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi ayo kita mau sama-sama saudara mengetahui hal ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Jadi dipertontonkan loh pribadi Allah. Bijak. Kita menjadi orang bijaksana. Kedua, juru selamat. Satu-satunya juru selamat. Jalan ke sorga. Ketiga, punya kemuliaan. Kalau Tuhan kasih berkat, kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Keempat, punya kebesaran. Sehingga masalah apapun yang kita hadapi, satu-satunya yang besar adalah Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Kelima, punya kekuatan dan kuasa. Allah tidak hanya besar, tapi punya kekuatan dan kuasa. Ada orang kan biasanya, badannya tok besar, tapi ya kalau
digertak nangis. Oh, Allah nggak seperti itu. Allah itu satu-satunya yang besar. Bukan, ini besarnya bukan berarti size-nya Allah besar. Ini menggambarkan suatu kebesaran, keagungan, kuasa, kekuatan. Ini komplit. Maka dari itu punya kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Ini suatu paket komplit dalam diri Allah. Dia Allah yang maha kuasa, tidak hanya sanggup memelihara hidup kita selama di dunia ini, Roma 8:32, tetapi juga sanggup menyelamatkan sampai ke surga. Jadi Allah itu tidak hanya memelihara dalam hidup ini saja, tapi sanggup sampai ke akhir, sampai ke surga, bakal menjadikan kita seperti Kristus. Matius 5:48, Efesus 4:13. Bayangkan, hidup kita yang penuh dosa, dulu hidup kita penuh dosa, tapi Allah yang maha kuasa sanggup mengubah hidup kita menjadi seperti dirinya. Itu kuasa, kekuatan, kebesaran dari Allah. Hebat, saudaraku. Allah kita penjunan, sanggup menjadikan kita tak bercacat celah, mampu melawan iblis, berkemenangan sampai kekekalan. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Allah tidak pernah berubah dari sekarang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Allah kita sanggup menyelamatkan kita sampai ke akhir. Dia pribadi yang dahsyat. Ini saudara, saat saudara melihat video ini, saudara sudah mengerti tentang kebesaran, kebijaksanaan, juru selamat, kemuliaan, kuasa, kekuatan. Masalah kan saudara tidak mau menaruh seluruh hidup saudara dalam tangan Tuhan. Kalau saudara diberi jaminan oleh presiden saja untuk masuk dalam kuliah, lulus, bisa, terjaminlah biayanya, dan saudara percaya, apalagi Allah. Ayo kita mau belajar percaya, serahkan semuanya, serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, seluruh hidup kita. Ku serahkan hidupku. Saya lupa ya, apa itu? Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini saudaraku, ayo saya korbankan saudaraku hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mendedikasikan saudaraku hidup saudara, hidup saya ini. Ayo kita sama-sama, saya mau ajak saudara untuk mendedikasikan hidup saudara juga. Karena saat kita serahkan itu, apa yang kita pertaruhkan itu kata 1 Timotius itu dahsyat kata-kata Paulus itu nggak akan pernah sia-sia. Apa yang mempertaruhkan 1 Timotius berapa itu? Saya lupa saudara. Itu pertaruhan iman kita itu tidak akan pernah sia-sia saudara. Oleh karena itu, ayo, ini pribadi Allah yang dahsyat. Ini ya di dalam saya lupa saudaraku ya. Ada satu kata-kata pertaruhan. Ini 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya saya juga menderita semua ini, namun saya tidak malu, karena saya tahu kepada siapa saya percaya. Saya tahu kepada siapa saya pertaruhkan hidup saya. Saya yakin bahwa Ia sanggup memelihara
apa yang saya pertaruhkan kepadanya hingga pada hari itu. Hari apa? Hari pengangkatan atau hari kesempurnaan. 144.000 orang sempurna. Ini pertaruhkan hidup saudara, tak akan pernah sia-sia. Kalau kita mau, saudaraku, Tuhan sanggup. Ini Paulus. 2 Timotius 1 ayat 12. Pertaruhan iman kita tidak akan pernah sia-sia. Saya akan tutup, saudaraku, kitab Yudas ini. Ini kitab yang sangat indah. Saya belajar 25 ayat kitab Yudas ini. Hati saya bergelora, saudaraku. Saya terus mau berusaha. Saya juga kadang masih salah, saudaraku. Tapi saya mau berusaha memperbaiki diri dan terus berkembang, bertumbuh sehingga persentase kesalahannya kecil. Bukan 1, 2, 1, 3, 2, 4, 2. Tidak. 10, 0. 20, 0. 30, 0. 100, 0. 101. Itu, saudaraku. Bukan kalah menang. Tapi menang terus. Saya masih belajar, saudaraku. Seminggu ada beberapa kali saya berbuat dosa. Itu saya akui dan saya minta ampun, bertobat. Setiap hari periksa diri. Hari ini ada salah. Oke, minta ampun. Besok periksa diri lagi. Nggak ada salah. Puji Tuhan. Kalau saya doa ya, saudaraku, saudara bisa mengucapkan hal yang sama. Tuhan, saya minta belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu. Pelihara saya hari ini saja. Kenapa, saudaraku? Saat hari terakhir kita mau tidur dan Tuhan pelihara kita tanpa dosa, kita berhasil. Oke, besok lagi kita ngomong lagi. Setiap hari terus. Hari ini Tuhan, hari ini sampai kekekalan. Tidak pernah jatuh. Puji Tuhan, saudaraku. Nantikan The Secret of selanjutnya ya. Kita masih punya 66 kitab. Kita sudah selesaikan Filemon, kita sudah selesaikan Yudas. Kita akan belajar Titus, The Secret of Titus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.